Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Ini merupakan majelis yang dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi cuaca hujan, baru saja Allah turunkan rahmatnya, akan tetapi tidak menyurutkan niat dan tujuan kita untuk tetap istiqomah ibadah kepada Allah, untuk bisa menghadiri undangan Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi, belajar agama, yang itu merupakan fardhatun ala kulli muslim atau muslimah, yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, baik laki-laki maupun perempuan di antara kita yang sudah mengaku beriman. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat taufik hidayah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar. Kita bisa meluangkan waktu kita bisa memanfaatkan kesehatan kita. Karena dua nikmat ini banyak yang dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang atau waktu yang longgar. Nikmatani maghbunu fihima katsirun minan nas as-siha wal faraq. Dalam hadis Imam Bukhari, ketika manusia dilalaikan dengan dua nikmat ini, maka dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa mempersiapkan dirinya untuk mencari bekal untuk kehidupan yang esok atau hari berikutnya, kehidupan yang kekal nanti di akhirat kelak. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, oleh sebab itu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita syukuri, kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah. Dan kita berharap agar akhir kehidupan kita juga dalam ketaatan dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di pertengahan bulan Sya'ban. Tidak terasa bulan Ramadan sudah semakin dekat, sebagaimana dekatnya kematian kita. Karena kalau orang berpikir dengan akal sehatnya bahwa semakin dekatnya Ramadan bisa jadi semakin dekatnya kematian kita. Kita tidak tahu apakah kita meninggal dunia sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Kita meninggal sebelum Ramadan, di bulan Ramadan atau setelah Ramadan itu nggak penting. Yang paling penting apa? Apakah sudah cukup bekal yang kita siapkan untuk menyambut bulan? Apakah sudah cukup bekal kita untuk menyambut datangnya kematian? Bukan menyambut bulan Ramadan. Kita ditakdirkan, diberi kehidupan oleh Allah, diberi kesempatan waktu hidup sampai bulan Ramadan, itu merupakan keberkahan. Itu merupakan kemuliaan, sehingga kita disempatkan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang disucikan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya dan dijauhkan dari api neraka. Dan masih banyak segudang pahala yang akan Allah berikan nanti bagi siapapun mereka
yang melaksanakan ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan dan mereka berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah dan pahala Allah. Itu kalau kita diwafatkan di bulan Ramadan, itu keistimewaan. Seandainya pun kita tidak diwafatkan di bulan Ramadan pun itu keistimewaan. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mencicipi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka oleh sebab itu, saya pribadi dan kepada para jamaah mengajak, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah sebagaimana pesan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian mencari bekal, mempersiapkan bekal, karena sebaik-baik bekal yang harus kita bawa adalah apa? Takwa. Bukan harta, bukan dunia yang kita miliki, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang senantiasa dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, maka sampai hari ini, detik ini, kita masih diberi umur oleh Allah, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan yang didasari, dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, dengan hati yang tulus ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, jadi hadis ini memberikan kabar gembira kepada siapa? Mereka yang beriman. Mereka yang mempercayai dan meyakini semua apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya atau Al-Hadith. Maka bagi orang yang beriman, mereka mendapatkan kabar gembira. Bagi siapapun mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, pasti akan Allah ampuni dosa-dosanya, akan Allah beri pahala yang besar, berlipat-lipat. Bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak meyakini, membenarkan apa yang Allah kabarkan, yang Allah perintahkan, itu tidak dikerjakan, tidak diamalkan dan tidak dituruti, ditaati, maka mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar alias kafir. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah memberikan balasan berupa kenikmatan di surga bagi orang yang semasa hidupnya tidak mau diperintah oleh Allah, tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau dibimbing oleh Allah. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ayat yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan, inna atatnal kafirina adzaba muhina. Kami sediakan neraka jahanam yang akan membakar orang-orang kafir dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena semasa hidup mereka tidak mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah sholat tidak mau, diperintah puasa tidak mau, diperintah sedekah tidak mau, diperintah belajar agama tidak mau. Maka orang-orang seperti ini akan ada balasan yang setimpal nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena masa hidupnya hanya dihabiskan untuk kepentingan urusan dunia belaka dan tidak pernah memikirkan untuk kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang kata Allah humul khasirun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengkhabarkan, memberitahukan kepada orang-orang yang mukmin yang berpuasa dengan syaratnya apa? Dilandasi keimanan.
Jadi orang yang beriman, mereka yang akan diterima puasanya, mereka yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang tidak beriman alias tidak mentauhidkan Allah dengan sebaik-baik pentauhidan, tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan, tidak menyembah Allah dengan sebaik-baik penyembahan, maka mereka tidak akan diterima ibadahnya. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu hajinya maupun yang lain. Karena dasar iman itu adalah apa? Menuntut seseorang adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah semata dan menjauhi syirik. Itu syarat yang pertama. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, maka syarat pertama kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari Muslim ini adalah dengan dasar apa? Iman. Iman yang tidak tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Maka dijelaskan di dalam surat Al-An'am, kalau kita membaca surat yang ke-6, Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa ketika orang sudah menjadi orang mukmin, dia mengakui tentang keesaan Allah, mentauhidkan Allah, mengimani, mempercayai, membenarkan semua apa yang disampaikan, dikhabarkan oleh Allah di dalam kitabullah, di dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Maka jangan sampai keimanannya itu tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Kalau kecampuran dengan kesyirikan atau syirkul akbar, syirik besar, maka tidak bermanfaatlah keimanannya, apalagi amal ibadahnya. Wong imannya saja sudah tidak bermanfaat, apalagi amal ibadahnya. Maka benar kata Allah di dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Jadi kezaliman di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sesuai dengan dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud kedzaliman dalam ayat ini adalah apa? Kesyirikan. Jadi orang mukmin itu mereka tidak akan pernah mencampur adukan antara iman mereka dengan kesyirikan. Jadi ketika orang ibadah kepada Allah, di satu sisi dia ibadah kepada Allah, mentaati Allah, tapi di satu sisi dia ibadah kepada selain Allah atau menyembah selain Allah. Nah, itu orang yang melakukan kesyirikan. Nah, maka orang-orang seperti ini hidupnya akan mendapatkan keamanan, baik keamanan di dunia, baik keamanan di alam kubur, maupun nanti keamanan di alam kehidupan akhirat yang kekal. Maka mereka pasti akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, bahwa orang yang berpuasa ini harus landasannya iman yang benar. Jadi iman yang tadi saya jelaskan tidak tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Apalagi syirik besar, ini bisa menghapus seluruh amal ibadah yang dikerjakannya. Semua akan hilang lenyap begitu saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, dan semua amal-amal ibadah yang lain. Hal ini ditegaskan di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 65. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Allah memberikan peringatan keras kepada Nabi SAW. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Muhammad, kalau engkau berani mempersekutukan diriku dengan makhluk yang aku ciptakan,
apapun itu bentuknya, siapapun dia, maka aku hapus seluruh amal yang engkau kerjakan, aku lenyapkan, aku hilangkan, sehingga amal yang engkau kerjakan sia-sia, tidak bermanfaat, nol. Ya, jadi tidak punya tabungan, Pak Bu. Insya Allah tidak punya tabungan kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikannya hilang, dimakan oleh dosa syirik besar tadi, hilang semuanya total. Mulai dia balik sampai ketika dia berbuat syirik itu lenyap semuanya, tidak tersisa. Habis, ya. Ini amalan yang habis, Pak Bu, ya, sia-sia. Dan termasuk orang-orang yang akan rugi binasa, akan masuk neraka nanti pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Itu naudzubillah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini harus menghindari, menjauhi yang dinamakan syirkul akbar, syirik besar. Meskipun jangan juga kita melakukan perbuatan syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, seluruh amal ibadah yang dikerjakan lenyap, semuanya hilang. Mulai sampai dia balik, sampai dia melakukan syirik besar itu hilang semuanya, nggak tersisa. Itu syirik besar. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang ancaman-ancamannya. Adapun syirik kecil, riya, pamer, ujub, sum'ah. Melakukan ibadah itu semata-mata karena pengen pujian, pengen sanjungan, pengen penghormatan dari manusia. Ini syirik kecil, agar dilihat, dipandang, dihormati, dimuliakan oleh manusia, bukan Allah tapi. Jadi capernya, cari perhatiannya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang syirik kecil seperti ini, maka amalannya ya sia-sia. Makanya Allah sendiri menyatakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, 103 104. Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahukan kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya, orang-orang yang paling rugi. Siapa? Mereka yang amal ibadahnya sia-sia dan mereka menyangka bahwa mereka adalah melakukan amal yang baik di sisi Allah, padahal amalannya nggak ada manfaatnya, hilang begitu saja ketika dia berbuat kesyirikan kecil. Saat itu, hari itu hilang semuanya, Pak Bu. Jelas, Pak Bu? Apa yang dilakukan saat itu perbuatan baik dia, ketika tujuannya adalah riya, sum'ah, ujub, maka semua perbuatan amal-amal ibadah yang dia lakukan saat itu lenyap semuanya, tidak tersisa. Rugi apa betul, Pak Bu? Rugi, jelas ya. Makanya hati-hati dalam kita ibadah puasa ini, harus kita punya landasan tujuan yang benar. Apa? Yaitu keimanan. Harus kita jaga iman kita. Kalau iman kita jaga, Bapak Ibu, insya Allah ya, kita tidak melakukan perbuatan syirik, kita senantiasa bertobat kepada Allah, kita menjaga iman kita beramal dengan amal yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka Allah akan menjanjikan dalam ayat yang lain akan diberi perubahan dalam hidupnya. Yang dulunya hidupnya itu jelek, buruk menjadi baik. Yang dulu berada dalam kekufuran, maka akan Allah tunjukkan jalan yang terang benderang kepada cahaya keimanan. Yang dulunya dia ini masih bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka akan diselamatkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah menjadi orang yang bersih hati dan jiwanya, menjadi orang yang mukhlis, orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali mereka yang bertobat, yang beriman kepada Allah, yang beramal kebaikan, beramal solih,
Ya. Mereka adalah orang-orang yang akan diganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau orang itu betul-betul memang ketika melakukan amal ibadah itu harus dilandasi dengan keimanan dan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan duniawi. Maka ibadah itu akan diterima oleh Allah. Terutama kita nanti ketika menghadapi bulan Ramadan, ketika kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan, maka dua syarat ini harus ada dalam diri kita, tertanam. Jangan sampai iman kita benar tapi niat kita salah. Atau mungkin niat kita benar tapi iman kita rusak, masih tercampuri dengan kesyirikan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, ya. Dia tujuannya ibadah mencari pahala, tapi dia membawa iman yang tidak benar. Maka orang seperti itu tidak akan dirubah hidupnya, tetap dibiarkan oleh Allah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Maka salah satu di antara orang yang merusak keimanannya adalah banyak kita temui nanti di bulan Ramadan orang yang berpuasa tapi mereka masih meninggalkan apa? Sholat, ya. Nah, ini merusak iman ini Bapak Ibu. Ini merusak iman ya. Ini berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat fardu, sholat wajib. Nah, ini bahaya sekali. Padahal sholat 5 waktu adalah merupakan yaitu dasar prinsip pokok keimanan seseorang selain kesyirikan. Maka orang yang tidak menjalankan sholat maka tidak dibenarkan dan tidak sah, sebagaimana penjelasan jumhur ulama dari kalangan ahlul ilmi. Ini yang paling kuat dasarnya dari dalil-dalil Quran dan hadis Nabi dan ijma' para sahabat. Maka orang yang tidak sholat ketika dia berpuasa, kata Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh bin Baz mengatakan, maka tidak ada manfaatnya puasanya, sia-sia dia puasa Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu, ya. Jadi itu para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, maka harus kita fahami betul dalam kita setiap menjalankan ibadah ini harus kita ukur, harus kita sesuaikan dengan parameter syariat, apakah sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita diterima amal ibadah kita. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan, maka kita akan berikan resep-resep agar kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang cinta, senang, menikmati dan bahkan mendapatkan apa? Kesuksesan, keberuntungan dalam ibadah puasa kita. Maka resep yang harus kita pahami para jamaah Bapak Ibu ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ini yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada ibadah-ibadah yang lain, kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita tadarus, kita bersedekah, kita umroh atau yang lainnya. Maka yang pertama adalah kita mulai saat ini yaitu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi hatinya, jiwanya itu nggak bersih Bapak Ibu. Hati jiwanya kotor gitu loh. Nah ini bisa membahayakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Dia masih membawa kotoran di bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang bersih. Jangan sampai ketika ibadah di bulan Ramadan itu masih membawa hati dan jiwa yang kotor gitu loh. Bagaimana Ustadz hati dan jiwa yang kotor? Begini, ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia masih punya hati-hati yang kotor, itu masih melekat seperti kotoran hati yang disebutkan oleh banyak para ulama. Ada sifat ujub, ada sifat dengki, ada sifat iri, ada sifat sombong dan yang lainnya.
Nah, ini kan kotoran-kotoran hati Bapak Ibu. Jadi kalau orang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan masih membawa hati yang kotor seperti ini tidak akan diterima oleh Allah, sia-sia nanti. Ya, bahaya Bapak Ibu. Ya, contohnya ketika dia ada permasalahan dengan teman saudara ataupun tetangga atau yang lain, dia tidak segera untuk bermaaf-maafan atau minta maaf. Dia pernah menyakiti saudaranya, tetangganya, keluarganya, kerabatnya. Dia masih punya sifat dendam. Dan ini sifat ini yang melekat dalam hati ya. Sifat dendamnya, sifat bencinya dia. Atau mungkin sifat yang lain seperti iri, dengki. Maka ketika dia berpuasa di bulan Ramadan ini bahaya. Ini bisa merusak dari pahala ibadah puasa yang dia kerjakan. Maka saya katakan, jangan sampai di bulan Ramadan ini membawa hati dan jiwa yang kotor gitu loh. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis Abu Daud ya. Wa iyyakum wal hasad ya'kulunal hasanat kama ta'kulunan nar al hatab. Apa kata Nabi? Hati-hati kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian dengan sifat dengki, iri kepada saudara kalian. Maka kalau kalian tidak menghindari sifat iri, dengki, hasad, maka akan bisa merusak apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan. Bisa menghapus, memakan pahala-pahala kalian sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi ketika dia puasa ini hatinya masih kotor, jiwanya kotor. Kenapa? Ya tadi saya katakan, penyakit-penyakit hati ini memang harus dibersihkan segera. Begitu juga ketika dia mendolimi saudaranya, mendolimi keluarganya, kerabatnya, tetangganya, jamaahnya, segera bertobat, segera minta maaf. Kenapa? Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dalam hadis Imam Muslim mengatakan, hati-hati kalian terhadap kezoliman. Karena kezoliman itu nanti akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Kalian nanti ketika suka berbuat dolim di dunia, maka kedoliman kalian akan menjadi kegelapan. Akan bisa menggelapkan dirimu dan akan dihilangkan cahayamu nanti pada hari kiamat kelak. Dan kalian akan dituntut oleh Allah atas kedoliman-kedoliman yang kau lakukan terhadap orang lain. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis yang lain, aku telah mengharamkan ini haram tu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kedoliman dalam diriku. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling mendolimi. Ya. Baik mendolimi dengan ucapan, baik mendolimi dengan tangan, baik mendolimi dengan apapun. Ini harus segera untuk dihilangkan Bapak Ibu. Segera ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ketika bulan Ramadan masih berbuat kedoliman, mengambil hak yang bukan miliknya, maka segera untuk dikembalikan. Itu kedoliman. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain juga orang berbuat dolim ya, maka juga orang yang melakukan fitnah-fitnah, ujaran kebencian ya, maka Allah sendiri mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, ini makanya Nabi mengatakan kebanyakan para penduduk neraka dan paling banyak azab kuburnya adalah para penebar fitnah dan para pencela. Ya. Inna aksar min adabil kubur ya an-namimah. Kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur an-namimah. Apa namimah Bapak Ibu? Suka menebarkan fitnah, suka menebarkan adu domba. Ya. Jadi ini orang yang banyak nanti siksanya di alam kubur nanti. Maka orang yang berpuasa masih dia punya sifat-sifat namimah, suka mengadu domba, menebarkan fitnah.
menebarkan berita yang tidak benar, ini percuma Bapak Ibu. Dia puasa percuma ini. Ini merusak pahala puasa dia. Ya, karena hatinya masih kotor. Dan juga penyakit ujub, sombong, pamer ya, dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, kecerdasan-kecerdasan yang dia punya, harta-harta yang dia miliki. Nah, ini ujub dan sombong ini harus dihilangkan. Kalau tidak, ini merusak pahala puasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Muslim, la tadkhulu jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat biji sawi. Al-kibr batal haq wa ghamdun nas, sombong itu menolak kebenaran, menolak perkara yang benar, yang hak, dan meremehkan, merendahkan orang lain. Nah, itu sombong Bapak Ibu ya. Ujub, pamer dengan perbuatan dia. Ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang ujub ini orang yang merusak pahalanya. Nah, makanya para jamaah Ibu ini penting. Ini resep yang harus kita pahami ya. Nah, ini dicatat betul ini. Sebelum datang Ramadan, segera bersihkan hati dan jiwa kita. Kalau kita ingin betul-betul bersih nanti di bulan Ramadan, bukan hanya bersih pakaian kita, badan kita, tapi bersihkan yang paling utama adalah hati dan jiwa kita. Makanya Allah Ta'ala banyak menyinggung dalam ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya, alangkah suksesnya siapapun orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan alangkah celakanya, ruginya bagi mereka yang mengotori hatinya. Jadi orang yang hatinya kotor itu celaka Pak Bu. Ya, nggak ada manfaatnya dia ibadah. Percuma dia ibadah kalau hatinya kok kotor ya. Jadi tanda orang yang hatinya bersih itu akan diekspresikan, akan diwujudkan dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Ini kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya kotor itu akan diekspresikan, akan diwujudkan dengan ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Jadi kalau orang yang ucapannya buruk, perbuatan buruk, ini hatinya kotor Pak Bu. Ini kotor ini. Para ulama menjelaskan seperti itu. Tapi kalau orang yang berucap yang baik, mengajak kebaikan, mengajak orang ibadah kepada Allah, saling menasihati kebaikan, mengajak untuk ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Selalu santun dalam berbicara, ya, memuliakan orang tua, mencintai anak yang muda. Dan juga dia selalu membantu, menolong kesulitan-kesulitan saudaranya, bersikap yang baik dan yang lainnya. Ini tanda hatinya bersih, hatinya baik ini Bapak Ibu ya. Nah itu resep yang kedua, selain hati dan jiwa kita harus bersih, apa yang paling penting juga tetap jaga amal yang biasa kita kerjakan sebelum Ramadan ya. Jaga betul kebiasaan kita sebelum Ramadan ini, kita semangat dalam beribadah. Maka di bulan Ramadan kalau bisa tetap semangat, kalau bisa ditingkatkan, ditambah lagi. Biasa kita baca Quran yang mungkin kalau hari-hari biasa kita ini hanya berapa? 1 lembar, 2 lembar. Mungkin ketika Ramadan kita tambahlah, mungkin bisa 3-4 lembar, bahkan sebisa mungkin kalau mampu itu 1 juz kalau mampu. 1 hari Pak Bu ya. Jadi membiasakan amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan harus kita biasakan lagi, kalau bisa kita tingkatkan kembali. Ya itu resep yang paling harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah sendiri itu senantiasa mengingatkan kita ya. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam ayat itu banyak sekali. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk meraih
surganya Allah. Nah, ini menunjukkan perintah dari Allah untuk kita bercepat-cepat, bersemangat. Jangan kok Ramadan itu malah malas-malesan Pak Bu ya. Poso malas-malesan. Bagaimana Ustaz malas-malesan? Iya. Kita lihat puasa sahur. Setelah sahur habis subuhan tidur sampai masuk waktu duhur. Habis duhur sholat, tidur lagi. Jadi kayak ini puasa ini sebagai ajang tidur Pak Bu. Nah ini orang nggak semangat ini. Atau puasa malah digunakan untuk apa? Hura-hura, nggak ada manfaatnya. Ngabuburit yang ada manfaatnya. Jalan-jalan sambil lihat cewek, lihat laki-laki, ya. Malah Pak, cuci mata katanya. Wah ini rusak ini. Ini puasanya rusak. Kenapa? Yang seharusnya kata Allah, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surganya Allah yang luas antara langit dan bumi, kata Allah. Tapi enggak, cepat-cepatlah kalian ngabuburit, keluar, mejeng, jalan-jalan, cuci mata. Aduh, harusnya digunakan untuk apa? Gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk amal-amal yang baik. Masih banyak insya Allah Pak Bu ya di bulan Ramadan ini. Nggak habis waktunya hanya untuk tidur, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk ke mall, hanya untuk belanja. Apalagi kalau sudah mendekati Idul Fitri ya. Pengajian yang tragis seperti ini, nggak ada airnya. Pentolok kabeh ya. Iya, nggak sadar ini semuanya. Dengan batuk berulang-ulang ini nggak sadar ini. Ya, nggak apa-apa ini ya, sindiran sedikit aja. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih satu, harusnya kan 5. Nah ini pengertian ini, dapat pahala dia, tapi 1. Ya, kita lanjutkan. Jadi para jamaah Ibu yang dimulakan oleh Allah Taala, maka resep yang kedua itu kita membiasakan melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana sebelumnya, bahkan semakin ditingkatkan. Itu loh. Perintah Allah banyak sekali Bapak Ibu, ya. Jadi tanda orang-orang soleh itu orang yang syaruna fil khairat faulaika minas solihin. Jadi mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, itulah orang-orang yang soleh. Makanya para jamaah Ibu, bulan Ramadan itu ya sebenarnya bulan yang kita sebenarnya menjadikan kesolehan kita itu dawam terus. Bukan kok kita soleh di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu kita nggak soleh lagi. Itu salah, ya. Maka benar kata para ulama ya, disebutkan bahwasanya yang dinamakan orang yang soleh itu adalah orang yang dia apa? Beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan dia terus ibadah. Bukan kok Ramadan dia semangat, setelah Ramadan dia seperti kerupuk, melempem, males-malesan. Ini banyak terjadi Bapak Ibu yang biasanya masjid musola rame, setelah bulan Ramadan berlalu sepi. Biasanya masjid itu rame dengan tadarus baca Quran, kemudian masjid sepi. Ya sudah, memang ini tradisi yang buruk ya. Bisal qaum la ya'rifuna illa fi Ramadan, la ya'rifuna illa fi Ramadan. Ya. Ada seorang ulama mengatakan, alangkah buruknya masyarakat sekarang ini ketika mereka ini ibadah kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan berlalu mereka meninggalkan ibadah. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Bahkan kalau dikatakan tuh ibadah apa? Musiman. Ibadah apa? Musiman. Nah, Ramadan semangat, setelah Ramadan hilang sudah. Kayak sudah nggak mengenal Allah lagi Pak Bu ya. Allah itu sudah nggak dikenal lagi dalam hatinya. Yang dikenal cuma hanya apa? Perutnya, kesenangannya, dunianya dan sebagainya. Ya itu. Jadi hanya coba sebagai tempat Ramadan itu hanya sebagai pelampiasan saja. Hanya untuk mengambil enaknya saja. Semangat Ramadan, di bulan Ramadan nggak semangat. Itu ya. Itu resep yang kedua. Resep yang terakhir banyak ya. Resep yang ketiga adalah selain kita membiasakan amal-amal yang kita kerjakan
sebelum Ramadan, di bulan Ramadan semakin kita tingkatkan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka resep yang terakhir adalah kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, mewafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Bolehkah Ustadz kita minta supaya nanti diwafatkan di waktu yang mulia? Boleh. Ya, boleh saja. Ya Allah, wafatkan di waktu-waktu yang mulia. Pas kita diwafatkan di bulan Ramadan, insya Allah itu luar biasa keberkahan. Dan itu pilihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kalau diwafatkan di waktu-waktu yang mulia, itu tandanya Allah cinta. Atau di tempat-tempat yang mulia, itu tandanya Allah tresno. Ya, Allah suka kepada hamba tersebut. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW dalam bersabda, "Idza aradallah bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah itu menghendaki hambanya itu baik, maka ista'malahu, maka kehidupannya akan dibuat manis, hidupnya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu? Kemudian ada para sahabat bertanya, bagaimana orang itu hidupnya dibuat indah, dibuat manis? Maka Nabi mengatakan bahwa orang yang hidupnya dibuat indah itu adalah yuwafiqullah ta'ala li amalin sholih qabla mautihi. Maka orang tadi akan disempatkan untuk beramal sholih, melakukan ketaatan-ketaatan sebelum datang kematiannya. Jadi matinya itu dalam mentaati Allah, itu loh Pak Bu, ya. Matinya dalam berbuat kebaikan. Nah itu loh. Minta kepada Allah kita agar kita diwafatkan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Meninggal waktu bulan Ramadan. Meninggal pada bulan Muharram, gitu. Atau meninggal atau di waktu-waktu yang memang Allah ijabahi, atau di waktu hari Jumat, atau mungkin di akhir hari Jumat setelah asar itu meninggal. Masya Allah, luar biasa ini. Atau di tempat-tempat yang mulia, di masjid, di musola, di Mekah, Masjidil Haram, apalagi di Palestina. Oh mantap, Masya Allah. Kalau meninggal di Palestina, kenapa? Pasti insya Allah meninggal di Palestina menjadi syahid, karena adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, lailan ilal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Di dalam surat Al-Isra, surat yang 17 ayat pertama, Maha suci Allah yang dia telah mengisrakan Nabi Muhammad SAW, memperjalankan ketika malam hari saat itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, mana? Palestina. Yang dimana Palestina adalah tempat yang kami berkahi sekitarnya. Jadi kalau orang mati di Masjidil Aqsa pasti syahid insya Allah. Ya, baik sekedar dia sholat maupun dia berjuang berjihad melawan orang kafir Yahudi Israel laknatullah alaihi. Gitu Bapak Ibu ya. Itu nasihat yang kami sampaikan kepada para jamaah. Mudah-mudahan resep-resep ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita, terutama ketika kita menghadapi di bulan Ramadan, di saat kita ibadah. Maka tiga itulah yang harus kita pahami. Paling tidak ini bisa menjadikan semangat kita ya, bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap bersih hati kita sampai Ramadan, bahkan sampai berlalunya Ramadan. Yang kedua, kita bersemangat ibadah, membiasakan ibadah-ibadah sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan semakin kita bertambah. Yang ketiga, banyaklah kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa diberi istiqomah, ya. Kemudian kita agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah di waktu-waktu yang mulia ataupun di tempat-tempat yang mulia. Itu saja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Kita azan dulu, nanti kemudian ada tanya jawab ya, silahkan. Azan dulu Mas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.